Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat dalam timbangan. Dua kalimat tersebut yakni subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji hanya baginya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaq alaih. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala besar. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa saja 7 amalan ringan berpahala besar yang bisa dilakukan setiap hari. Yang pertama, mengamini imam waktu salat. Mengamini imam waktu salat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam beramin, maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah SAW mengucapkan amin. Dalam hal menirukan aminnya imam ini, Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi dan bukan pula jalan mereka yang sesat Nasrani, maka ucapkanlah amin. Karena apabila ucapannya aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, ya Allah ya Tuhan kami, hanya untukmu segala pujian, karena barang siapa yang ucapannya sesuai dengan ucapan para malaikat, maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku 200 amal saleh berpahala dahsyat oleh Abdullah F. Hasan menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Yang keempat, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan ringan berpahala besar yang mudah dilakukan. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan besar yang diberikan Allah ke ciptaannya, sehingga disunnahkan
untuk mensucikan diri sebelum tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidak mengundur waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Rum ayat 23. Yang kelima, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan secara spontan saat mendapat kabar gembira atau menyenangkan. Saat mendengar kabar yang menyenangkan, Rasulullah SAW menganjurkan bersujud untuk bersyukur kepada Allah. Yang keenam, mendengar azan. Amalan ringan berpahala besar adalah mendengar azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu ia berdoa, ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna, panggilan tauhid dan salat yang didirikan, berilah kepada Muhammad kemuliaan dan keutamaan, dan berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau janjikan kepadanya, akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, istiqamah dalam beribadah. Amalan ringan berpahala besar yang terakhir adalah istiqamah. Istiqamah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 7 amalan ringan berpahala besar yang bisa dilakukan setiap hari. Semoga kita semua senantiasa mengamalkannya setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.